Saya mewakili keluarga besar Pondok Pesantren At-Taujih Al-Islami II Andalusia menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Indonesia. Dalam hal ini kepada Bapak Camat Kecamatan Kebasen yang telah memberi penghargaan, pengakuan, penghormatan terhadap keberadaan pondok pesantren, juga terhadap jasa besar yang telah disumbangkan oleh para ulama-ulama, para kiai-kiai pondok pesantren, para santri-santri pondok pesantren, perjuangan para santri, khidmah pengabdian para santri diakui oleh pemerintah Indonesia, oleh Bapak Presiden Indonesia Bapak Jokowi, sehingga ditetapkanlah peringatan Hari Santri atau Hari Santri Nasional. Ini adalah sebuah penghargaan yang tinggi yang patut kita syukuri bersama. Syukur pertama kepada Allah, syukur yang kedua kepada pemerintah Indonesia. Karena memang harus kita sadari bersama bahwasanya eksistensi atau kekayaan Al-Ma'had Al-Islami di Indonesia, wujud pondok pesantren Indonesia, itu wujud pesantren Indonesia sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Jasa besar pondok pesantren para ulama-ulama dalam rangka ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tercatat di dalam sejarah. Orang-orang yang membaca buku sejarah perjuangan para ulama, para kiai Indonesia tentu akan membaca hal itu. Oleh karena itu adalah sebuah hal yang benar, yang betul, bahwa perjuangan para santri, perjuangan para kiai dijadikan hari nasional, Hari Santri Nasional Indonesia, itu tidak lepas berangkat dari apa yang telah dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, yaitu ayat 5 surat Ibrahim, satu ayat yang menampung segala macam peringatan, yaitu ayat yang bunyinya wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatan likulli sabbarin syakur. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan manusia kepada hari-hari Allah. Hari-hari Allah, Imam Ibnu Katsir menafsiri hari-hari Allah yaitu hari-hari di mana umat manusia mendapat nikmat karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan Indonesia adalah nikmat besar. Nikmat besar berupa kemerdekaan Indonesia itu adalah hasil jerih payah perjuangan, meneteskan air mata, menumpangkan darah, menghilangkan nyawa yang diperjuangkan oleh para ulama-ulama pondok pesantren. Maka tidak berlebihan ketika Profesor Dr. Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah, ulama besar, beliau mengatakan di dalam salah satu bukunya, beliau mengatakan Al-Fisantrinu Imadul Islam fi Indonesia, dan saya lebih luaskan bahwa Al-Fisantrinu bukan saja Imadul Islam, Al-Fisantrinu fi Indonesia adalah Imadud Daulatil Indonesia. Pondok pesantren adalah tiang saka guru negara Republik Indonesia. Siapa yang tidak mengenal Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro adalah santri hasil didikan para kiai. Berguru di Purworejo, berguru di Magelang, berguru di daerah sebelah timur Yogyakarta. Pangeran Diponegoro memiliki daya juang yang begitu tinggi, jihad yang berkobar-kobar, sampai bikin susah pemerintah Belanda. Itu ada tarbiyah, ruhiyah, pendidikan rohani yang diperoleh oleh Pangeran Diponegoro di pesantren-pesantren di mana beliau itu pernah nyantri, pernah mondok, mengaji kepada para kiai-kiai kita.
siapa itu Sunan Mojo, siapa itu Sultan Ageng Tirtayasa, siapa itu Sultan Hasanuddin. Ini adalah tokoh-tokoh pejuang yang tanpa pamrih mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan seluruh apa yang dimiliki, berusaha untuk memerdekakan negara Indonesia dari cengkaraman penjajah. Siapa itu Syekh Hasyim Asy'ari, siapa Ki Haji Wahab Hasbullah, siapa Ki Haji Bisri Sansuri, siapa pula Kiai Karim Abdullah. Ini semua adalah ulama-ulama pondok pesantren yang bersama-sama berjuang menghadapi penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Tokoh-tokoh nasional, Bung Karno, Sudirman, Bung Tomo, itu juga ketika mengalami tekanan batin, dirundung susah yang berat, mereka sowan menghadap para ulama, para kiai untuk meminta dorongan spirit, kekuatan rohaniah. Siapa yang memiliki itu semua adalah para alim ulama. Maka kita hari ini memperingati bersama-sama bagian dari wafa, ungkapan kesetiaan kepada perjuangan para ulama. Kemudian bagian daripada tadzakur nikmah, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya seperti tadi yang telah ditegaskan oleh Pak Camat sebagai inspektur upacara, peringatan hari bersejarah apapun bukan hanya sekedar seremonial peringatan, tetapi lebih mendalam, yaitu dalam rangka membangkitkan semangat baru untuk meneladani perjuangan para alim ulama di Indonesia. Allahumma amin. Resolusi jihad yang dicanangkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari telah mampu membakar semangat perjuangan para pejuang-pejuang Indonesia. Alhamdulillah, santri Andalusia punya sanad yang sangat dekat kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalian belajar kepada saya Al-Fakir, Al-Fakir kepada bapak saya Syekh Hisham Zuhdi, Syekh Hisham Zuhdi murid langsung daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sanad keilmuan antara santri-santri Andalusia dengan Syekh Hasyim Asy'ari hanya terbatasi oleh 2 syekh. Kalian semua dari saya dari Mbah Isam dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Semoga semangat, spirit berjuang, berkorban, berkhidmah, mengabdi kepada agama dan negara semua menular kepada santri-santri di Andalusia ini. Insya Allah kalian semua kelak ketika pulang di masyarakat akan kembali membangun, mengobarkan semangat perjuangan seperti yang dikobarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Pesan terakhir bahwa yang harus kalian sadari bahwa bainal muwatonah wad diniyah, antara nasionalisme dengan semangat religius adalah syai'ani mutalaziman, 2 hal yang saling berkaitan. Bahwasanya mencintai negara dan mencintai agama adalah sama-sama 2 kewajiban. Junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah mau ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemangat berhenti sebentar. Rasulullah mengajak bercakap-cakap dengan bumi Mekah. Ya Makkah, anti ahabul bilad ilayya. Wahai kota suci Mekah, kamu adalah negeri yang paling aku cintai. Andaikan aku tidak diusir oleh kaumku, maka berat hatinya saya meninggalkan kota suci Mekah. Ini menunjukkan bahwa hubbul waton, cinta tanah air, itu adalah bagian yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ampun diplesetno, hubbul waton, cinta tanah air, iya ajaran Nabi, tapi ojo diplesetno santri bolak-balik pamit wangsul, ada apa pulang? Hubbul waton. Bolak-balik pulang alasannya hubbul waton, cinta tanah air, cinta kampung halaman. Itu namanya kalimatu haqqin urida bil batil, kalimat benar tapi dia tujukan untuk kebatilan. Ba'dut tulab ya Syekh Abdul Wahab kanu yukthiruna minal aud ilal bait bi hujjati hubbil waton minal iman. Sekian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.